tawaran hukum yang bisa diberikan oleh beliau. Dan yang kedua, niatan berkaitan dengan untuk sebagai calon wakil presiden. Saya tidak membantah bahwa nama saya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Setelah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ketua KPK Abraham Samad ke Mabes Polri, pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kini menjamah ranah politik. Hari ini Hasto menjalani rapat dengan Komisi 3 DPR untuk memberikan testimoni pertemuannya dengan Abraham Samad jelang Pilpres 2014. Hasto menekankan adanya lobi-lobi politik agar dicalonkan menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Bahkan Hasto menyebut Abraham Samad menawarkan bantuan hukum kepada kader PD Perjuangan yang memiliki perkara di KPK. Lalu, apa efek testimoni Hasto di Mabes Polri dan Komisi 3 DPR? Ini yang akan kita bahas dengan narasumber kami yang telah hadir di studio, yakni mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahwa dan Direktur Eksekutif KPK Watch Muhammad Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia. Dan nanti juga kita akan mencoba untuk menghubungi pakar hukum tata negara Saldi Israt. Sebelum ke narasumber, kita simak pernyataan berikut ini. Didukung oleh adanya bukti ataupun para saksi hidup yang mengetahui kebenaran yang saya sampaikan. Pertama, memang benar bahwa kami melakukan pertemuan dengan beliau. Pertemuan pertama dilakukan di apartemen mewah The Capital Residence di lantai 5. Saudara Supriyansah, sahabat beliau, hadir menjemput saya bersama dengan Bapak Cahyo Kumolo saat itu pada pertemuan yang pertama. Kedua, pertemuan tersebut dilakukan atas inisiatif beliau, Bapak Abraham Samad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan di dalam pertemuan yang sangat tertutup itulah komunikasi dijalankan. Beliau sendiri mengatakan kepada kami bahwa salah satu perkara yang berkaitan dengan salah seorang kader kami hukumannya ringan karena bantuan beliau. Kami pun membahas berbagai kasus lain yang saat itu juga sedang ditangani KPK. Pertemuan kedua hingga kelima merupakan pertemuan yang intens. Pada intinya, pertemuan tersebut membahas tentang niatan beliau untuk menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Bapak Joko Widodo. Ini hal yang wajar. Lebih-lebih saat itu media survei itu juga mengatakan beliau sebagai salah satu calon. Karena itulah pertemuan dilakukan di tempat yang berbeda-beda dan bertemu dengan banyak pihak yang intinya merupakan suatu bentuk lobi politik seperti halnya pertemuan dengan Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono dan Saudara Andi Wijayanto untuk memuluskan niatan beliau menjadi calon wakil presiden. Namun akhirnya realitas politik menetapkan bahwa pasangan Bapak Joko Widodo adalah Bapak Yusuf Kala. Untuk itulah, maka pada tanggal 19 Mei 2014, setelah penetapan cawapres tersebut, saya ditugaskan untuk menyampaikan keputusan ini kepada Bapak Abraham Samad. Maka pada malam itu juga, sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari, di rumah beliau di Pulau Mas, dengan didampingi saksi, kami menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan tersebut. Disitulah saya sungguh kaget bahwa dengan spontan beliau menyatakan bahwa yang menjadi penyebab kegagalan ini adalah Bapak Budi Gunawan sesuai dengan hasil penyadapan yang beliau lakukan. Beliau menyatakan, lihatlah Bapak, ya saya sebut aja di sini karena juga sudah menyampaikan di dalam press release yang pertama, lihatlah bahwa hukuman dari Bapak Emir Muiz hukumannya ringan, itu bantuan saya. Sangat jelas, itu bantuan saya. Ya saya bilang terima kasih. Saya nggak menyangka mendapat pernyataan seperti itu. Ya, itu tadi pernyataan Hasto Kristianto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR beberapa saat yang lalu. Saya langsung ke Mas Yusuf Sahide dari KPK Watch. Mas Yusuf, apa kira-kira dampak dari apa yang sudah terjadi yang Anda laporkan, bahkan pernyataan Hasto Kristianto di DPR, apa kira-kira yang akan terjadi? Jadi sekira gini, publik juga harus bisa mengerti terhadap kondisi seperti ini, bahwa KPK ini bukan yang di dalam ini malaikat-malaikat semua gitu loh. Jadi ada potensi juga dugaan melakukan kesalahan. Memang tidak ada malaikat di dunia ini, tidak ada malaikat. Jadi kan begini, kita sebagai NGO
kenapa mengambil langkah untuk melapor ke Bareskrim Mabes Polri? Karena memang kita melihat bahwa ini bukan kesalahan etik saja, tapi menyangkut pidana. Di dalam pasal 36, junto pasal 65 sudah menjelaskan tentang itu. Kode etik juga menjelaskan tentang itu. Secara limitatif, secara kaku menjelaskan tentang itu. Bahwa dugaan terkait pimpinan melakukan pertemuan ketua, apalagi ketua KPK di sini melakukan pertemuan-pertemuan tertutup. Pertemuan tertutup seperti yang kita lihat bersama, pertemuan tertutup tanpa didampingi, kemudian itu juga didukung dengan beberapa kesaksian dan itu orang dekatnya semua gitu. Melakukan pertemuan, ada juga petinggi politik, partai politik juga menjelaskan tentang itu. Dan di antara situ yang paling berbahaya ketika ada pembicaraan terkait Emir Muiz. Dan ada perkara juga sedang ditangani oleh KPK gitu, kayak Iwayan Koster. Gitu. Pertanyaannya adalah, Anda melaporkan ke Mabes Polri, buktinya itu apa? Jadi kita sebagai NGO yang diatur dalam PP 71 tentang NGO ini ya, peran serta masyarakat, kita meminta untuk diperiksa. Ini LSM-nya sudah lama berdiri ya? Tahun 2010. 2010. Okay. Jadi itu lengkap terdaftar di Kesbang Kota, Provinsi dan Depdagri. Jadi kita meminta untuk diperiksa gitu loh. Karena kita lihat juga tim etik juga belum terbentuk gitu loh. Jadi kita meminta untuk periksa, apalagi ini menyangkut pemidanaan. Ada menyangkut pidana. KPK Watch juga melaporkan ke KPK tidak? Kita mengambil langkah ini karena ada unsur pidana, kita masuk ke Bareskrim karena kita lihat tim etik juga ini kan sifat ad hoc. Nah, jadi tim etik kalau melihat seperti ini, hiruk pikuk seperti ini sebenarnya tidak harus menunggu laporan. Kan gitu, tidak harus menunggu laporan. Dia juga harus bisa memanggil. Kan gitu, dan memberikan penjelasan ke publik gitu loh. Tapi Anda kan merasa kalau sampai hari ini kan juga belum terbentuk. Kalau dalam kasus pidananya ini harus dilaporkan, kalau etiknya tidak perlu dilaporkan. Harus dilakukan. Jadi kalau memang tim etik juga belum dibentuk dan kemudian Reskrim Polri sudah bertindak cepat seperti ini dan sekarang terungkap semua, saling menjelaskan semua kenyataan yang ada, apalagi sudah di tingkat sprindik. Kenyataan itu belum jelas nanti di pengadilan. Akan ada ini kan yang di permukaan ini. Jadi ini yang kemudian nanti masuk di tingkat sprindik, kemudian satu ketika kalau memang dinaikkan seperti kata Pak Budi Waseso akan ditetapkan sebagai tersangka, itu kan paling tidak kan sudah minimum wislak, ada 2 alat bukti gitu. Dan itu sudah sesuai dengan harapan Anda ya? 2 alat bukti. Kalau seperti di KPK kan Abraham Samad selalu menyebut telah cukup 2 alat bukti. Kita tidak tahu juga kalau siapa tahu Polri bisa lebih dari 3 alat bukti. Kan gitu. Untuk ditetapkan tersangka. Tapi pada intinya bahwa kita mengajak kepada semua kalangan untuk melihat secara proporsional. Jadi tidak bisa ada friksi yang tidak penting antara KPK versus Polri. Oh iya, ini memang dua elemen bangsa ini harus kita jaga bersama. Dua penegak hukum yang kalau ini berkelahi, koruptor senang sekali sebetulnya. Iya, 2 elemen bangsa ini sama. Apalagi ini kan bagian pada criminal justice, di mana maksud Anda criminal justice itu apa? KPK juga menangani perkara korupsi lebih khusus diberikan ke situ. Polri juga punya kewenangan menangani perkara korupsi, Kejaksaan juga menangani perkara korupsi. Ini bagian daripada criminal justice system. Oke Pak Abdullah Muhammad, menurut Anda apa dampak yang mungkin akan terjadi dari apa yang sudah dilakukan oleh KPK Watch melaporkan Pak Abraham Samad, ada Hasto Kristianto dimintai keterangan bahkan juga di DPR? Kalau persoalan sudah ke penegakan hukum tentang tindak pidana, apa saja tindak pidana itu, pidana umum maupun pidana khusus, maka itu bukan lagi domain komite etik. Sebab komite etik itu berbicara tentang pelanggaran kode etik. Sehingga dengan begitu maka kalau nanti sudah ditahan, katakanlah ditahan, maka baru pimpinan akan memerintahkan pengawas internal untuk datang ke tempat tahanan diperiksa. Di tahanan? Di tahanan, pelanggaran kode etik. Itu kami lakukan ketika Pak Antasari ditahan. Dan itu kemudian ada surat perintah penahanan yang disampaikan ke KPK, kemudian ke rumah Pak Antasari. Maka kemudian pengawas internal diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan. Saya ingat 2 kali di penjara diperiksa. Nah, kenapa? Karena itu sebagai langkah preventif kalau nanti ternyata tuduhan terhadap Pak Antasari tidak terbukti. Sebab menurut kami waktu itu ini adalah rekayasa. Nah, sehingga kalau nanti pengadilan betul-betul fair, hakim betul-betul jujur, Antasari akan lepas. Sebab ini kan
tuduhannya kan otak dari pembunuhan. Pembunuhan berencana bahkan. Pembunuhan berencana kan. Yang itu bagi orang waras apa iya seorang antasari, jaksa, kemudian ketua KPK melakukan perencanaan seperti itu. Anda juga ingin mengatakan bahwa kalau ada kasus pidana, etik pasti juga akan kena, seperti itu ya? Iya, sehingga dengan begitu maka kalau dia lepas di pengadilan, maka komite etik kemudian dibentuk untuk melakukan pemeriksaan. Kalau etik. lebih awal dibentuk dengan melihat kondisi yang seperti ini. Itu harus berdasarkan laporan atau gimana, Pak? Sebab begini, ini apa namanya? Ketika gonjang-ganjing persoalan Abraham Samad berkomunikasi dengan pihak-pihak mana, itu bukan baru sekarang. Ini sudah menjelang Pilpres, sudah terberitakan. Dan saya orang yang paling keras waktu itu meminta pimpinan KPK membentuk komite etik. Dan juga salah seorang pimpinan KPK dan juga mantan pimpinan KPK juga luar mendorong. Gitu. Tapi laporan itu tidak masuk. Kemudian orang pengawas internal meng-SMS saya bahwa pesan dari ketua Direktur Pengaduan Masyarakat, Pak Abdullah, tolong datang membuat laporan tentang pelanggaran kode etik Pak Abraham Samad. Itu memang harus ada laporannya ya? Ya, jadi bukan karena serta-merta. saya mau jelaskan filosofinya kenapa laporan. Sebenarnya oke, tapi kan saya ini 8 tahun di KPK, sarjana hukum. Kalau saya datang lapor, alat bukti saya apa? Iya. Menurut KUHP, berita koran itu bukan alat bukti. Iya. Sehingga saya bisa disomasi oleh Pak Abraham Samad mencemarkan nama baik. Karena itu saya terus tidak. Artinya kalau apa yang dilakukan oleh KPK Watch ini juga sebetulnya bisa saja Abraham Samad itu melaporkan pencemaran nama baik dong, karena sebetulnya KPK Watch tidak punya bukti apa-apa. Jadi saya kira gini, apa yang kita lakukan itu, saya kira feedback dasar terkait saya dilaporkan ini agak berat. Karena kita sebagai NGO, peran serta masyarakat dalam aturan PP 71, ketika melihat ada sesuatu yang dianggap bermasalah dugaan dalam hal ini, kita meminta untuk diperiksa. Apalagi pada saat itu kan link ini beredar bebas gitu loh. Beredar bebas, kemudian seorang Pak Hasto sudah menyatakan bahwa benar adanya gitu loh. Kalau dia mau melapor, kan pencemaran baiknya Hasto gitu. Karena ini delik aduan. Kenapa dia harus diam saja, klarifikasi, tidak memiliki nilai yuridis gitu loh. Ini kan statementnya Pak Hasto, kita hanya meminta diperiksa sebagai elemen masyarakat, bukan kita menuduh gitu loh. Beda halnya yang lain-lain. Dia sebagai pihak yang Anda sebetulnya langsung melaporkan atau meminta Barreskrim untuk meminta untuk diperiksa, ditindaklanjuti. Ini tidak boleh, ini dibiarkan begini saja gitu loh. Ini loh, ini bermasalah semua. Yang jadi persoalan itu adalah saya sudah tidak ingat berapa kali saya minta kepada Pak Hasto, baik sama-sama narasumber maupun tidak narasumber, supaya datang untuk melaporkan. Iya, ada question mark itu, pertanyaan besar. Kenapa Pak Hasto tidak ke sana? Memang butuh momen kayaknya Pak Abdullah Hemawi ya, untuk melaporkan sesuatu. Karena memang itu butuh makanya momen. saya biasa bilang, kalau ditakdirkan Pak Abraham Samad jadi wakil presiden, persoalan ini dibongkar enggak? Jadi itu jadi pertanyaan ya. Ini kan seakan-akan suatu ini sudah tersambung bersama kita Mas Refli Harun melalui sambungan telepon, pakar hukum tata negara. Bang Refli. Ya. Halo Bang Refli, Anda mengikuti apa yang terjadi dalam apa yang terjadi di Komisi 3 DPR sore tadi ya? Ya persisnya enggak ya, cuma lihat sepintas-pintas saja begitu, nonton di TV. Ya. Nah ini kira-kira apa yang menurut Anda akan terjadi setelah ada laporan, Hasto dimintai keterangan oleh polisi, bahkan di DPR, apa yang kira-kira akan terjadi menurut Anda secara tata negara? Ya saya kira ini kalau saya sendiri sih menyesalkan yang begini-begini ya. Tidak terlalu mutu menurut saya ya. Saya kira terlalu banyak persoalan yang lebih real, yang lebih penting untuk dikerjakan begitu. Dan saya kira mungkin masyarakat melihatnya ketawa semua dengan pengaduan-pengaduan seperti ini begitu ya. Saya kira kalau memang ranahnya kode etik ya saya kira adukan saja ke KPK membuat pengawasan internal. Dan saya kira ini kan terlalu kecil. Bandingkanlah dengan misalnya satu extraordinary crime, dugaan tindak pidana korupsi, satunya lagi yang begini-begini gitu lah. Ya. Yang namanya
misalnya perbuatan tidak menyenangkan, yang pencemaran nama baik dan lain sebagainya, sering sekali diadukan ke Mabes Polri. Saya pun pernah juga diadukan begitu, nggak juga diproses begitu. Sehingga menurut saya hal-hal seperti ini ya nothing lah ya. Tetapi ya sudahlah, orang kan suka begitu saya kira ya. Ini menurut Anda kegaduhannya lebih luar biasa daripada kasusnya? Iya, kasusnya sih biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba banyak orang yang ya aneh-aneh lah sekarang ini ya. Meskipun ini melibatkan tokoh yang prominen seperti itu? Seorang pimpinan KPK? Iya, justru karena melibatkan tokoh yang prominent ini, kasus kecil dibesar-besarkan begitu ya. Saya akan respect kalau misalnya memang Abraham Samad itu terlibat konspirasi, melakukan tindak pidana korupsi, ya kan, melakukan rencana pengkhianatan terhadap negara. Jadi tindak pidana yang memang signifikan, melakukan pencucian uang, ya kan. Kalau yang begini-begini saya kira adukan saja di ranah kode etik begitu ya. Tetapi ya sudahlah, mungkin yang mengadukan juga pengen mungkin ada panggung untuk kemudian berdebat kemana-mana, ya saya sih nggak tahu juga begitu. Anda melihat indikator itu lebih jelas daripada mengungkap kasus ini? Orang tentu bisa mengkaitkan ya. Ini kan pilpresnya sudah lama selesai. Pengaduan terhadap Bambang Wijoyanto juga begitu, sudah lama selesai. Tapi tiba-tiba ketika ada soal Kapolri ini, semua pimpinan KPK diadukan. Ya tentu kan orang kan gampang mengatakan ini ada kaitannya dengan itu. Tetapi ya sudahlah, nanti kita lihat saja bagaimana drama ini ya. Tetapi yang kita jelas, akan lihat apa kemungkinan yang akan terjadi dari drama ini di segmen berikut nanti. Bang Refli, kita akan sambung di segmen berikut, Bang.